Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad Kamal. Saya dari mahasiswa PPL Yayan Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suhu dan perubahannya. Kemarin kita sudah membahas mengenai asam dan basa yang dijelaskan oleh Bu Yusnita ya. Sekarang kita akan membahas suhu dan perubahannya. Apa itu suhu? Ayo, suhu apa? Suhu adalah besaran yang dinyatakan atau yang menyatakan derajat panas dinginnya suatu benda. Jadi benda itu bisa dikatakan derajat berapa, panasnya itu berapa derajat ya. Nah, dinginnya suhu itu berapa derajat ya. Nah, itu dinginnya benda itu berapa derajat ya. Nah, itu bisa diketahui dengan skala suhunya atau derajat suhunya. Nah, nanti alat ukurnya itu macam-macam. Ada alat ukur dengan indera peraba dan ada alat ukur termometer. Nah, tapi masyarakat pada zaman dahulu itu umumnya menggunakan indera peraba. Seperti kita menentukan ini gelas ini panas, gelas ini dingin, ini air ini panas, air ini dingin. Nah, itu dengan indera peraba kita. Tetapi itu kurang valid. Nah, tapi yang lebih valid itu kita menggunakan dengan termometer, yaitu alat untuk mengukur suhu. Nah, dengan valid itu dengan pas gitulah. Tapi seperti termometer nanti kita dijelaskan mengenai skala-skalanya. Jadi bisa dipahami ya. Oke, kemudian mengenai jenis-jenis termometer. Nah, jenis termometer itu yang pertama ada termometer zat cair dan ada termometer padat. Itu ada termometer cair yang pertama. Itu adalah termometer laboratorium. Nah, bentuknya panjang dengan skala dari minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius menggunakan raksa atau alkohol. Jadi ini namanya termometer cair ya, termometer cair atau disebut dengan termometer laboratorium yang sering digunakan laboratorium. Nah, kemungkinan kalau kita offline atau bisa praktek di lab, itu pasti kita akan praktek mengenai termometer. Karena kan ini dari masa pandemi, mungkin lebih baik tidak saja. Kemudian selanjutnya mengenai termometer suhu badan. Termometer suhu badan digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis adalah dari 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Nah, ini yang sering kita di SMP ya. Mungkin sudah pernah lihat kalian semua ya, yang kita digunakan untuk mengukur suhu badan. Ini kalau lebih dari 37 atau 38 nggak bisa masuk. Nah, karena itu salah satu gejala COVID. Nah, jadi kalau demam itu nggak boleh masuk. Nah, jadi ini tuh namanya termogram. Nah, nanti bisa dilihat ketika di SMP ada itu orang-orang memakai termogram. Nah, ini ada termometer zat padat. Nah, bisa dilihat termometer zat padat. Oke, termometer zat padat. Yang pertama adalah ada termokopel dan termobimetal. Nah. Oke, langsung saja ke skala termometer. Nah, skala termometer itu ada 4, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, yang sering kita gunakan kan Celcius derajatnya. Nah, akan tetapi yang menjadi satuan internasional itu adalah Kelvin. Nah, jadi ketika ada sebuah pertanyaan, skala suhu dalam sistem internasional itu apa? Nah, tapi jawabannya Kelvin, bukan Celcius. Walaupun yang sering kita gunakan adalah Celcius, tetapi yang menjadi sistem internasional pada skala suhu atau skala suhu itu adalah Kelvin. Nah, jadi kita bisa lihat derajat titik bawah. Nah, titik bawah sama titik atas. Kita perhatikan titik bawah sama titik atas atau disebut dengan titik beku dan titik didih. Jadi titik bawah atau titik bawahnya ini adalah kalau Celcius itu 0, ini Celcius bisa dilihat. Nah, Celcius ini 0, Reaumur juga 0, titik bawahnya, Fahrenheit 32, Kelvin 273. Sedangkan titik
didihnya atau titik tetap atasnya itu yang Celcius itu 100, yang Reaumur itu 80, yang Fahrenheit itu 212. Nah, bisa dilihat, dan yang Kelvin 373. Jadi langsung saja ke soal. Nah, diketahui 30 derajat Celcius. Nah, itu ada berapa Fahrenheit? Kita lihat kalau perbandingan dari apa itu suhu ini adalah kalau Fahrenheit itu 9, kalau Celcius itu 5, Reaumur itu 4, Reaumur itu 4, dan Kelvin itu tinggal nanti bisa diuraikan lagi. Jadi Kelvin itu paling beda gitu, karena itu menjadi sistem internasional ya mungkin ya. Nah, jadi langsung saja ke hitungannya. Nah, Celcius ke Fahrenheit. Nah, titenannya kalau 9 skalanya yang kebanyakan itu di atas, seperti Fahrenheit itu di atas ya. Karena 9 itu menjadi skala apa itu perbandingan skala dari Fahrenheit. Kalau Celcius di bawah, yang ditanyakan, nah itu kan Fahrenheit. Nah, jadi di atas, dikasih atasnya sini. Jadi 9/5. Nah, 5 itu dari perbandingan skala Celcius. Ya, jadi itu tetap kalau Fahrenheit itu 9 perbandingan skalanya, kalau Celcius itu 5 perbandingan skalanya. Oke, bisa dipahami? Nah, TC itu adalah suhu Celcius. Nah, ditambah 32. 32 itu adalah titik lebur, titik leleh atau titik tetap bawah dari Fahrenheit. Nah, itu adalah 32. Jadi maka ditambah 32 sama dengan 9/5 dikali 45. Ditambah 32 sama dengan 96 Fahrenheit. Itu dari Celcius ke Fahrenheit. Kemudian Celcius ke Kelvin. Nah, ini malah mudah ini. Kalau Celcius ke Kelvin tinggal ditambahkan saja 273. Nah, 273 itu dapat dari mana? Nah, 273 itu didapat dari titik bawah dari Kelvin. Nah, bisa dipahami? Bisa, oke. Jadi TC itu adalah suhu Celcius. Kita mencari Kelvinnya itu berapa? Oh, TC ditambah 273 sama dengan 25 dari suhu Celcius itu ditambah 27 dari titik bawah dari Kelvin sama dengan 298 Kelvin. Nah, langsung saja ke pemuaian. Pemuaian adalah suatu perubahan benda yang bisa menjadi bertambahnya panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas. Nah, jadi suatu benda yang terkena panas itu akan mengalami sebuah pemuaian. Nah, jadi memuai, agak renggang gitu. Seperti besi ketika terkena panas itu akan tambah mengembang. Nah, disebut dengan pemuaian atau memuai. Nah, jadi pemuaian itu ada muai panjang, muai luas, dan muai volume. Nah, ini nanti kita akan bahas. Selanjutnya mengenai muai panjang. Nah, muai panjang suatu benda dipengaruhi oleh panjang mula-mula benda berdasarkan kenaikan suhu dan tergantung dari jenis benda. Nah, alat yang menunjukkan pemuaian panjang adalah jenis zat padat adalah motion work. Nah, oke, langsung saja muai luas. Nah, muai luas dapat diamati dengan kaca jendela pada saat suhu udara panas dan suhu kaca saat naik sehingga terjadi pemuaian. Maka kaca memuai lebih besar daripada muai bingkainya akibat kaca terlihat sepasang saat rapat dada bingkai. Langsung ke volume, muai volume. Jadi muai volume ini adalah pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian volume terjadi benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Contoh, benda yang mempunyai pemuaian volume adalah kubus, air, dan udara. Oke. Ini ada pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair terjadi karena dalam zat cair terjadi memuai volume. Nah, zat cair tersebut menempati ruang sesuai bentuk tempatnya. Pemuaian zat cair ternyata berbeda-beda tergantung besar koefisien memuai volumenya. Semakin besar koefisien memuai volume suatu zat, maka semakin besar pula pemuaiannya. Nah, contoh, memasak air dalam panci sampai penuh. Nah,
ketika mendidih maka air itu akan tumpah. Hal itu menunjukkan bahwa air itu sudah air itu memuai. Itu. Kemudian adalah pemuaian gas. Pemuaian gas terjadi pada saat gas tersebut dipanaskan. Pemuaiannya pada gas ini terjadi pada semua jenis gas. Contoh ban mobil meletus terjadi karena pemuaian udara di dalam ban. Pemuaian pada gas tersebut terjadi karena adanya kenaikan suhu di udara di ban mobil akibat gesekan roda dengan aspal. Oke, baik. Pembahasan untuk diakhiri dari yang kesimpulannya itu adalah suhu dan perubahannya. Dan suhu itu adalah derajat panas dinginnya suatu zat. Dan alat untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Kita bisa mengukur suhu benda itu dengan menggunakan termometer. Panasnya itu berapa derajat kalau Celcius. Kalau Celcius itu titik didihnya itu yang paling maksimal berapa? Oh 100 derajat. Oh itu panas banget berarti. Nah itu panas. Oh termometer kalau suhunya 0 kalau Celcius. Oh berarti dingin itu suhunya gitu. Jadi bisa dilihat dengan menggunakan skala. Dan termometer itu perhitungan yang sangat valid, yang cukup valid. Nah, jadi tidak menggunakan indera praba karena indera praba cuma bisa merasakan oh ini panas ini dingin dengan sesuai orang kan beda-beda gitu. Nah, seperti itu. Jadi perbandingan dari suhu itu adalah kalau Reaumur itu 4, kalau Celcius itu adalah perbandingannya 5, kalau Fahrenheit itu 9. Jadi bisa diperhatikan dari saya sebagai memberi informasi kepada adik-adik semua, semoga bisa dipahami dari pembahasan saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.